Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Oke ya, sudah lama nggak update video. Maaf, selama ini masih banyak kegiatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan menuju tes CPNS 2026 ya. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan atau menyiapkan diri untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil atau ASN, semoga di tahun 2026 ini ada bukaan ya, dan teman-teman bisa mendaftar dan menjadi bagian dari ASN tersebut ya. Persiapkan diri dengan giat belajar dan berlatih. Jadi teman-teman kalau mau ikut tes itu, saran dari saya adalah sering melakukan latihan mandiri ya. Jadi latihan mandiri itu membiasakan diri kita mengerjakan soal. Jadi kita lebih terbiasa berpikir kritis, sehingga pola-pola soal kita dapat mengetahui, meskipun tidak sama tapi mungkin atau setidaknya ada pola yang mirip. Minimal kita sudah mempelajari pola-pola tersebut. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru. Oke ya. Dalam persiapan menuju tes CPNS 2026 ini kita lihat ya, jenis tes yang ada di CPNS. Jenisnya itu ada apa aja? Ada yang pertama itu adalah tes kompetensi dasar. Yang kedua adalah tes kompetensi bidang. Jadi bagi teman-teman yang lolos kompetensi dasar itu biasanya akan di-ranking, dan yang memenuhi kriteria atau memenuhi passing grade dari ranking tersebut nanti bisa mengikuti tes kompetensi bidang. Biasa seperti itu ya. Tes kompetensi dasar itu terdiri dari TIU, TKP, dan TWK. TIU itu tes intelijensi umum, TKP itu tes karakteristik pribadi, dan TWK adalah tes wawasan kebangsaan. Sedangkan tes kompetensi bidang itu adalah sesuai dengan bidang formasi. Jadi teman-teman jika memilih formasi prakom ya berarti nanti tes kompetensi bidangnya nggak jauh-jauh dari formasi prakom tersebut. Kalau yang kompetensi guru biologi berarti nggak akan jauh dari bidang guru biologi ya. Oke, coba kita bahas tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi. Pada tes ini fokusnya adalah menilai perilaku, kepribadian, dan kecocokan peserta dengan nilai-nilai dan tuntutan pekerjaan sebagai ASN. Tujuan dari tes TKP itu salah satunya adalah menilai perilaku, kepribadian, serta kecocokan, nilai-nilai dan tuntutan pekerjaan sebagai ASN. Oke, pada tes karakteristik pribadi itu ada satu, integritas diri. Yang kedua adalah semangat berprestasi. Yang ketiga, orientasi pada pelayanan. Keempat, kemampuan beradaptasi. Kelima, kemampuan mengendalikan diri. Keenam, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ketujuh, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Kedelapan, kemampuan bekerja dalam kelompok. Kesembilan, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Jadi dalam 10, orientasi pada orang lain. 11, kreativitas dan inovasi. Jadi dalam tes karakteristik pribadi itu mencakup integritas diri ya, seberapa integritas, terus semangat berprestasi, bagaimana pelayanan, terus kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, biasanya untuk jadi teamwork ya. Terus kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasikan orang lain jika menjadi ketua tim atau ketua kelompok dalam suatu kegiatan atau dalam suatu
menyelesaikan pekerjaan, terus orientasi pada orang lain, jadi berorientasi kepada orang lain, terus kreativitas dan inovasi. Tes intelijensi umum, kita lanjut ke tes intelijensi umum atau TIU yang sering kita dengar, TIU dan TIO ya. Di sini banyak yang harus dipelajari ya. Salah satunya adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitik. Nah, tes intelijensi umum itu nggak jauh-jauh dari berhitung dan logika. Jadi di sini yang sangat diperlukan adalah bagaimana berpikir logis, analitik, dan bisa berhitung ya. Coba kita lihat, kemampuan verbal itu analogi, silogisme, dan analitis. Nah, itu kemampuan verbal. Terus kalau kemampuan numerik itu, nah ini ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, ada soal cerita. Jadi kalau teman-teman biasa yang pernah ikut tes terus dapat deret, nah biasanya deretnya tuh aneh-aneh. Ada yang deret angkanya harus dipikir dengan logis ya, deretnya seperti apa, ada yang deret 3 kali 2 dibagi 3 dan seterusnya ya. Terus kadang mendapatkan soal cerita. Nah, dari soal cerita itu bisa terkadang cerita umur si A berapa persen dari umur si B, atau perbandingan umur. Dan situ soal cerita nggak selalu umur, tapi yang dicerita ini terkadang di soal cerita ini bisa jadi tempat duduk. Nah, jadi biasanya terdiri dari beberapa orang yang berada di suatu tempat duduk. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga, kemampuan berpikir logis. Berpikir logis meliputi penalaran analitis ya. Itu nggak jauh berbeda dengan kemampuan verbal, silogisme, analogi, terus penalaran diagram dan logika gambar. Jadi kalau ada soal yang berbentuk gambar, yang berbentuk biasanya tuh sulit ditebak juga sih gambarnya itu, tapi kita harus memiliki logika. Bagaimana nih gambar ini, polanya seperti apa, terus alurnya seperti apa, terus kelanjutan dari ini seperti apa. Biasanya kita membaca dari beberapa gambar, dari urutan gambar itu berarti ada gambar 3. Nah, terus gambar keempatnya apa? Berarti kita harus membaca logika gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga, baru bisa menentukan gambar keempat. Oke, kapan-kapan kita bahas. Sekarang kita bahas dulu secara garis besar apa sih tes intelijensi umum. Terus berpikir analitik itu menganalisis informasi untuk mengurai masalah secara sistematis, seperti soal analogi ya. Terus soal penalaran logis, silogisme, diagram Venn, dan pemecahan masalah berdasarkan narasi atau data. Di sini kita berpikir analitik. Jadi kompleks ya. Di sini di tes intelijensi umum itu yang pada dasarnya adalah berhitung, berpikir logik ya. Oke, kita lanjut ke tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Tata Negara Indonesia, Perjuangan Bangsa Indonesia, Peranan Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia. Jadi di dalam TWK itu jangan heran kalau di TWK kok ada soal tentang bahasa Indonesia ya. Tujuan dari tes wawasan kebangsaan adalah untuk menilai pemahaman, sikap, dan kompetensi peserta terkait wawasan kebangsaan yang mencakup pengetahuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara garis besar kita tuh harus memahami bagaimana bernegara, memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, tata negara, perjuangan bangsa, peranan Indonesia, dan bahasa Indonesia. Oke, dari setelah kita melihat 3 tadi itu, TWK, TIU, dan TKP, sekarang kita bahas jumlah soal. Berdasarkan Permenpan nomor 321 tahun 2024, jumlah soal SKD CPNS adalah dengan total 110 butir ya, terdiri dari, kita lihat dulu, TWK itu sebanyak 30 soal. Di TWK ini biasanya itu kalau benar itu nilainya 5, kalau salah itu nilainya ada nilai ya 0 ya. Begitu juga, jadi nilai maksimal dari TWK itu berarti 30 dikali 5 itu adalah 150. Berarti maksimal, nilai maksimalnya adalah 150 di sini. Terus TIU, tes intelijensi umum, sebanyak 35 soal. Ini sama, kalau benar itu ya 5, kalau salah itu ya 0 ya. Jadi dari kelima pilihan A, B, C, D, E itu yang benar cuma 1 ya. Jadi nilai maksimal adalah 35 dikali dengan 5 berapa, 175 ya. Jadi segitu ya. Tadi kalau yang TWK itu 150, kalau yang TIU itu 175. Terus tes karakteristik pribadi sebanyak 45 soal. Nah, di sini di TKP ini soalnya itu memiliki nilai berjenjang dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling tepat itu memiliki nilai bobot nilai itu 5, yang agak tepat itu 4, terus 3, 2, dan 1. Jadi jika pilihannya tepat itu bobot nilainya 5, jika paling tidak tepat itu nilainya 1. Tapi di sini tetap memiliki nilai dari masing-masing ya. Dan tidak lupa di sini masing-masing tes atau bagian ya, seperti TWK itu memiliki passing grade, TIU memiliki passing grade, dan TKP memiliki passing grade masing-masing. Jadi teman-teman sebelum mengikuti tes sebaiknya melihat berapa jumlah soal, waktunya kira-kira berapa, terus sini passing grade-nya berapa, TWK itu passing grade-nya berapa. Tapi saran dari saya itu banyak latihan, supaya apa? Supaya bisa lebih dari passing grade. Saran saya jangan hanya passing grade. Nanti kalau hanya passing grade pasti ranking, jadinya kita kalah di ranking ya. Jadi sayang, kita udah belajar maksimal tapi kalau cuma pasti ranking. Jadi saran saya banyak-banyak berlatih, baik itu TWK, TIU, dan tes karakteristik pribadi. Bagi teman-teman yang memiliki pemahaman luas di TWK, itu maksimalkan di TWK. Sebenarnya kalau bisa 150 atau 30 soal itu benar semua ya alhamdulillah. Jadi semaksimal mungkin dikuatkan, dimana kepercayaan diri itu ada. Terus bagi teman-teman yang memiliki kemampuan berpikir logisnya bagus, terus matematikanya bagus, mesti di sini di TIU. Nah, TIU-nya ini maksimalkan. Jadi kalau bisa tuh TIU itu nilainya maksimal. Kalau bisa 175 ya nggak apa-apa gitu kan. Atau 170, salah satu dari 35 soal kan hebat. Jadi kalau dijumlahkan nanti dikalkulasikan dari 3 tes ini, 3 ini bagian bisa jadi nomor 1. Kalau tes karakteristik pribadi itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Jawab yang paling tepat. Jadi sini kisi-kisinya adalah jawab yang paling tepat biar mendapatkan poin 5. Oke ya, kita lanjut. Nah, bagaimana strategi mengerjakan SKD? Kerjakan soal yang dikuasai terlebih dahulu. Jadi biasanya gini, biasanya kalau kita login itu, ketika kita tes login itu dibagi dari 3. Ada yang kalau kita menguasai TIU dulu, biasanya dikerjakan dari TIU, dari soal nomor 31 atau nomor 1 sampai 35. Itu kan seperti itu ya, biasanya TIU dulu atau TKP dulu atau TWK dulu. Nah, di situ ya.
Tapi jangan lupa kita harus manajemen waktu, karena TIU itu banyak memakan waktu, karena di situ banyak berhitung, ada berpikir logis. Coba kita lihat di sini, seandainya kita andaikan dari 110 soal, 30, 35 tambah 45 itu 110 soal, itu waktunya 120 menit. Kita anggap 120 menit. Jadi di situ ada waktu 10 menit. Nah, jadi satu soal itu 1 menit, nanti lebihnya 10 menit. Itu kalau kita bisa mengerjakan satu soal 1 menit. Tapi kalau kita bisa mengerjakan satu soal yang kurang dari 1 menit, itu berarti masih tambahan menit buat kita. Nah, dan di situ nanti terjadi kayak subsidi silang lah ya, antara waktu yang soal ini perlu mengerjakan lebih dari 1 menit atau bahkan 2 menit. Nah, di satu sisi ada soal yang bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Nah, disitulah kita perlu manajemen waktu yang efektif. Terus pastikan tidak ada jawaban yang kosong atau soal yang tidak terisi. Jika benar-benar tidak tahu, dilewati dulu, nanti 10 menit terakhir baru dikerjakan. Kerjakan soal yang positif benar atau yang Anda yakin itu benar. Nah, yang tidak benar itu bisa diragu-ragu. Kalau bisa ditandai. Seandainya di sana ada pensil untuk mengerjakan atau untuk menghitung ya. Untuk biasanya kalau dikasih pensil untuk menghitung sama kertas, di situ ditandai. Kalau bisa nomor 1 sampai ditandai, ibaratnya per bagian, ibaratnya TIU baris ditulis nomor 1 sampai nomor 35. Terus itu yang nggak yakin di nomor berapa ditulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek ulang di waktu-waktu terakhir ya. Terus fokus pada setiap komponen tes, baik itu TIU, TKP, dan TWK. Jadi teman-teman harus fokus, meskipun memiliki kemampuan semua ya alhamdulillah ya. Mahir di TKP, TIU mahir, TWK pemahamannya bagus. Jadi ya itu sempurna banget kalau bisa tiga-tiganya itu bisa menguasai ya. Tapi jika tidak menguasai ketiga-tiganya itu, atau hanya satu yang memiliki andalan ya, ibaratnya andalannya di TIU, di pintar menghitung gitu kan, ya berarti di TKP itu harus minimal passing grade lah. Nanti kalau minimal passing grade berarti ngangkatnya lewat TIU, tapi di TWK nya juga harus lewat passing grade. Ibaratnya di TIU passing grade-nya berapa? 80 atau 70. Terus di TWK 65 gitu kan, ibaratnya gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi terus di TKP 166. Nah, dari situ bisa dimaksimalkan tuh di TIU 170 nih. Wah, mantap banget kan. Jadi hanya salah satu. Terus di TWK dapat 110. Terus di TKP itu dapat 200 atau 225. Nah, itu ketika dikalkulasikan tiga komponen itu, itu nilainya sudah luar biasa banget itu ya. Jadi saran saya fokus kerjakan yang terbaik dan berdoa. Jangan lupa sebelum mengerjakan itu harus berdoa. Siapa tahu pas di ujian, pas di sesi tersebut Anda menjadi yang nomor 1 ya. Terus yang terakhir adalah gunakan waktu di 10 menit terakhir apa yang tadi itu untuk mengecek apakah soalnya sudah terjawab semua, sudah terisi semua atau belum ya. Oke, di sini coba kita strategi untuk mengerjakan TKP. Sebelum TKP kita lihat nih strategi mengerjakan soal. Kerjakan soal yang dikuasai terlebih dahulu ya, yang tadi ya. Mulai soal yang dianggap paling mudah. Gunanya apa? Untuk membangun kepercayaan diri. Jadi kalau mengerjakan soal mudah itu kan nanti percaya dirinya tumbuh dengan sendirinya untuk mengumpulkan poin. Soal yang sulit ditinggalkan. Namun
ditandai seperti tadi di kertas. Jadi kertas itu ditandai. Oh, ibaratnya soal nomor 25 ini saya masih ragu nih, ditandai 25, atau dikasih baris ya, di kertas itu dibagi 3, yang ini R itu ragu-ragu, berarti yang ragu-ragu itu nomor berapa? 25 mau milih yang mana nih? Ternyata mau milih yang B atau C ya, berarti ragu-ragunya tuh B, C. Nanti ketika di 10 menit terakhir itu nggak ngecek A, B, C, D, E lagi, cuman lihat B atau C, ini mana sih yang lebih logis, yang benar tuh yang B atau yang C, kan gitu ya. Terus kita harus melihat passing grade ya. Jadi sebelum itu kita harus lihat passing grade. Jadi nanti kita sebelum klik selesai itu nanti kita bisa kalkulasikan ini benar berapa kira-kira, ya Allah. Jika kira-kira, biasanya kita sudah bisa memperkirakan ya, kecuali yang di TKP itu susah untuk diprediksi ya. Kadang perkiraan kita 200, ternyata nilai kita 225 atau 230 atau 190 gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinan ya. Yakin saja, kalau kita yakin, bismillah ya. Sebelum mengerjakan soal itu kita berdoa ya, terus sebelumnya kita harus rajin latihan. Saran saya itu latihan itu dari jauh-jauh hari. Gunanya apa? Gunanya untuk membiasakan waktu pengerjaannya dan membiasakan pola. Kalau kebut semalam itu nanti kita kalau malam-malam masih belajar, paginya harus tes, itu kayaknya menguras energi deh. Nanti kita pagi-paginya capek ya. Oke, kita coba strategi di TKP itu, di pengetahuan umum itu. Jadi karakteristik pribadi, di karakteristik pribadi, bacalah soal dengan cermat untuk memahami konteksnya. Terus kemudian pilihlah jawaban yang paling positif, proaktif, dan profesional. Ingat, positif dan profesional sesuai dengan nilai-nilai instansi pemerintah. Oke, itu ya, kata kuncinya itu kita membaca soal dengan cermat untuk memahami konteksnya. Terus pilih jawaban yang positif, proaktif, dan profesional dengan nilai-nilai instansi pemerintah. Kenapa kita harus memahami soal dan konteksnya? Yang pertama, identifikasi peran Anda, apakah masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusi. Oke ya. Terus fokus pada jawaban positif. Pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap proaktif, orientasi solusi, dan keinginan untuk berkembang. Hindari jawaban yang pasif, negatif, atau mengabaikan masalah. Jadi yang perlu dihindari pada TKP itu adalah jawaban yang pasif, negatif, dan mengabaikan masalah. Misalnya untuk mengerjakan ini Anda butuh berapa waktu kan, terus kalau bisa dikasih ke temennya, itu ya nggak boleh, itu jawaban nggak perlu dipilih. Terus selanjutnya adalah prioritaskan kepentingan instansi. Pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kecuali dalam kondisi darurat pribadi yang mendesak. Jangan lupa latihan soal ya, latihan soal secara berkala. Kalau nggak bisa langsung banyak ya bertahap aja, yang penting memahami pola soal, memahami soal-soal, bagaimana jika dapat soal seperti ini, solusinya seperti apa ya, seperti itulah ya. Terus pelayanan publik, pilihlah jawaban yang paling melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan SOP. Melayani dengan baik dan sesuai dengan SOP. Terus profesionalisme, pilihlah jawaban yang mengutamakan pekerjaan dibandingkan gangguan atau kepentingan pribadi. Jejaring kerja, pilihlah jawaban yang membangun kerukunan, keadilan, dan kerjasama yang baik dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Terus ada lagi sosial budaya, pilihlah jawaban yang mencerminkan empati, kepedulian,
perdamaian, dan menjunjung nilai-nilai integritas dan tidak korupsi. Teknologi informasi. Pilih jawaban yang mengedepankan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja. Terus yang terakhir adalah anti radikalisme. Pastikan pilihan Anda menjunjung toleransi dan tidak mengarah pada paham radikal ya. Terus untuk TIU. Nah, TIU ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah manajemen waktu, jadi alokasikan waktu secara bijak yang tadi ya. Terus prioritaskan soal, jadi kerjakan soal yang paling mudah dan Anda yakin benar. Terus metode eliminasi, jika soalnya ada beberapa, dieliminasi dulu. Ini berarti A, B, C, D, E. Yang dieliminasi itu A, B, C, D. Nah, tinggal A, B, C, jadi tinggal D sama E, jadi enak. Nanti oh yang benar itu yang mana sih? Nah, seperti itu ya. Terus gunakan logika, jadi soal pemecahan masalah itu terkadang menggunakan logika. Terus tetap tenang. Untuk soal verbal, fokus pada kata kunci, jadi setiap soal itu biasanya ada kata kunci untuk memahami pertanyaan dengan cepat. Terus kalau soal deret dan analogi, cari pola pada soal deret angka. Misalnya ada yang lagi deret huruf dan analogi. Terus kalau soal hitungan, kuasai konsep dasar dan rumus yang sering kali digunakan seperti aritmatika dasar, diskon, dan bunga. Kalau soal logika, untuk silogisme dan analisis pertanyaan, baca permis dengan cermat dan periksa apakah kesimpulan logis dan valid ya. Kita lihat yang di TWK. Pahami konsep dasar. Jadi kalau di TWK itu memahami konsep dasar ya, pelajari materi, pahami inti dari materi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah Indonesia. Terus pada soal itu identifikasi kata kunci saat membaca soal. Pahami jenis soal, kenali perbedaan antara soal pendek, ringkas, dan soal panjang. Jadi ada dua soal ya. Soal itu biasanya ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau soal yang panjang itu biasanya membutuhkan waktu lebih untuk mengerjakannya. Kalau soal pendek itu biasanya membacanya meskipun diulang tapi tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Gunakan teknik membaca cepat, skimming. Terus terapkan teknik eliminasi sama ya, manajemen waktu. Di TWK ini soalnya 45 ya. Kita bisa manajemen waktu ya. Terus kalau ada kertas coretan, nah di sini manfaatkan kertas coretan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menandai soal yang masih ragu-ragu, jawaban mana sih yang ragu-ragu. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat kembali di 10 menit terakhir, karena 10 menit terakhir itu adalah waktu yang krusial ya. Oke, latihan secara rutin. Terus ikut simulasi tes. Nah, kalau teman-teman ada simulasi tes ya nanti ikut. Ya mungkin kedepannya kalau ada kesempatan coba kita buat simulasi ya, lewat Google Form aja sepertinya nanti ya. Coba nanti kalau ada komentar banyak di kolom komentar seputar simulasi tes, nanti saya coba nyusun ya dari ini TIU, TKP, dan TWK 110 soal ya. Nanti coba kita kombinasikan dari jumlah yang tadi itu, yang penting jumlahnya sesuai ya, kita proporsionalkan ya. Oke ya, sekian dulu ya dari ini untuk strategi mengerjakan SKD. Tunggu video selanjutnya yang membahas contoh-contoh soal dan pembahasan ya. Mungkin video-video selanjutnya itu nggak panjang, paling 5 soal atau 10 soal. Jadi teman-teman jangan lupa like dan komen ya. Kalau ingin ada simulasi tes ya, nanti silakan komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita buatkan
simulasi tes menggunakan Google Form aja ya. Jadi simpel, jadi teman-teman sudah positif punya Google ya. Nanti kalau pakai aplikasi ribet ya. Oke ya, saya rasa cukup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses menjadi ASN.